A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PEKI Pondok Indah, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, di Cianjur, di Pontianak, di Bandung, di mana lagi, di mana-mana pokoknya mah ya. Selamat sore ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dari kisah Nabi Ayub, atau apa pelajaran yang bisa diambil dalam kisah Nabi Ayub. Yang pertama akan kita kupas dulu arti kata Ayub secara bahasa. Ayub dari kata awaba atau ayaba. Dibacanya aba, yaubu, auban, aibun, wa ayyubun. Secara bahasa bermakna kembali, sembuh, pulih kembali, atau antitesis. Ya, secara bahasa. Jadi Ayub secara bahasa bermakna kembali, sembuh, pulih, atau antitesis. Ayub adalah antitesis dari Yusuf. Karena Yusuf adalah prediksi terbaik atau estimasi atau trenologi. Ayub adalah faktor kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu Ayub. Kan dalam segala hal itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan ya. Nah, di antaranya kemungkinan terburuknya apa gitu. Nah, Ayub itu dalam bahasa perilakunya itu kemungkinan terburuknya apa nih gitu. Makanya disebut sebagai antitesisnya. Ayub juga adalah seorang muhsinin. Ayub seorang solihin. Ayub juga diberikan fadilah dan dilebihkan dari semesta alam. Juga diberi jalan lurus. Ayub juga sebagai simbol kesabaran. Makanya ketika kita minta sabar, ya Allah ya Rob, limpahkan kepada kami kesabaran sebagaimana kesabaran yang kau berikan kepada Ayub gitu. Jadi Ayub itu simbol kesabaran. Ayub juga adalah metodologi pengobatan agar pulih dari sakit darurat gitu ya. Jadi banyak nih faktor-faktor yang terlibat dalam kisah Ayub, atau banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Ayub. Sebelum masuk ke pelajaran Ayub, di dalam Al-Quran itu diterangkan derajat manusia. Derajat atau tingkatan ya. Tingkatan atau derajat manusia. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu akan ditinggikan derajatnya gitu. Beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak berilmu gitu. Kita lihat ayatnya. Nah, keluarin dulu. Nah, sudah keluar Ibu ayatnya, Bu? Halo? Sudah. Sudah, Kak. Sudah ya. Sudah. Surat 58 ayat 11. Bentar 58.
58, 11. Dibuka dengan ketua kelas. Mana ketua kelas? Halo? Ketua kelas. Enggak, enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berarti orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Nah, yang lain juga Bani Israel itu dilebihkan dari alam semesta. Surat 2, 47. 2 ayatnya 47. Ada Ibu Ida. Mana Ibu Idaf ya? Ida? Idaf. Idaf. Mana ngilang? Ya. Belum dibuka tuh Ibu. Oh iya, betul. Oh iya, mikrofonnya Ibu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Ini umatnya terjemahan dari alamin ya. Alamin itu alam semesta. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas alam semesta, alamin. Jadi alamin itu karena dibandingkannya dengan Bani Israel berarti selain manusia, Bu. Alam gitu kan, alam itu lingkungan, flora, dan fauna. Nah, Bani Israel dilebihkan dari alam, dari flora dan fauna. Kenapa Bani Israel dilebihkan dari flora fauna atau alam semesta? Karena secara konsep Bani Israel adalah orang-orang yang menggunakan potensi kecerdasan otaknya. Jadi orang yang menggunakan kecerdasan otaknya itu dilebihkan dari flora dan fauna. Berarti kalau ada orang tidak menggunakan otak, nggak mau pakai otak, tabu, nggak mau menggunakan akal, berarti derajatnya sama dengan flora dan fauna. Jadi kalau ingin dilebihkan dari alam, flora dan fauna, manusia itu kan diberi akal gitu, dikasih otak, Bu. Termasuk belajar Quran juga mesti pakai otak, pakai akal ya, Bu ya. Nah, orang yang menggunakan akalnya, menggunakan potensi otaknya dilebihkan dari alamin. Alamin dari flora dan fauna. Nah, ada nggak orang yang dilebihkan dari Bani Israel? Ada. Namanya Adam. Bani Adam, Bu. Jadi di atas alamin ada Bani Israel. Nah, di atas Bani Israel namanya Bani Adam. Ya, jadi lebih tinggi lagi derajatnya dari Bani Israel. 1770. 1770. Tadi saya lihat ada Ibu Mawar tadi.
Assalamualaikum. Ada, Bu. Ada. Udah lama nih aku kangen sama Iya, Umi. kalau sore bisa, Pak. Alhamdulillah tuh ada yang usul sore nih. Siapa kemarin tuh usul sore ya? Iya, monggo Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Berarti di atas Bani Israel ada yang dilebihkan lagi, namanya Bani Adam. Apa bedanya? Apa bedanya Bani Israel dengan Bani Adam? Kalau Bani Israel adalah orang-orang yang sudah menggunakan akalnya, menggunakan potensi otaknya, tapi belum menggunakan wahyu, belum berwahyu gitu ya. Jadi murni pakai otak aja gitu. Itu dilebihkan dari flora fauna. Nah, jika ingin dilebihkan lagi dari Bani Israel, jadilah Bani Adam. Nah, Bani Adam adalah orang yang sudah menggunakan akal, menggunakan potensi kecerdasan otaknya, dan berwahyu atau berpetunjuk wahyu. Kan makin keren tuh. Udah pakai otak, pakai Quran tuh, pakai wahyu. Namanya Bani Adam. Atau gini, Bani Adam adalah Bani Israel yang mengikuti wahyu gitu. Pakai wahyu ya. Kenapa? Kalau hanya pakai akal, pakai otak ya bisa saja salah kan? Tapi kalau ngikutin wahyu, dibimbing wahyu, maka akan lebih dekat kepada kebenarannya. Jadi ada alamin, di atasnya ada Bani Israel. Di atasnya Bani Israel ada Bani Adam. Ada. Nah, di atas Bani Adam ada nggak yang dilebihkan lagi? Nah, siapa coba ada yang tahu nggak? Halo? Belum tahu. Belum tahu. Mau dikasih tahu? Mau dong. Nah, mau banget apa mau biasa aja nih? Mau banget. Mau banget. Nah, di atas Bani Adam adalah Daud. Daud dan Sulaiman, Bu. Jadi Daud Sulaiman dilebihkan lagi dari Bani Adam. Nah, 27, 15, 16. 27, 15, 16. Ada ke ini, ke BSD, bukan ke BSD, ke Bintaro. Di Bintaro ada Ibu Aka. Bu Aka. Ada saya hadir. Oh, ada. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nah, jadi ada hamba-hamba yang dilebihkan dari yang beriman tuh. Siapa di sini? Daud dan Sulaiman. Itu kan alhamdulillah kata dua-duanya. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, Daud dan Sulaiman, dari kebanyakan hamba yang beriman. Jadi di atas hamba yang beriman ada lagi Daud, Sulaiman. Secara konsep apa Daud Sulaiman? Kalau Bani Israel orang yang menggunakan potensi otak tanpa atau belum berwahyu. Adam orang yang sudah menggunakan potensi otaknya dan berwahyu. Daud artinya pekerja keras, ulet gitu. Jadi ngikutin wahyunya ulet, nggak sekali-kali. Ya nggak banyak bolosnya ngajinya. Ulet ulet itu tekun, Bu ya, bukan ulet daun, bukan. Tekun apa gigi? Tekun, kalau gigih mah nasi belum mateng, Bu. Gigih gigih kene, teman. Gigih kene ya Bu Popi. Iya, ya gigih, ulet, tekun tuh Daud ya. Jadi orang yang tekun gitu namanya Daud tuh. Sulaiman orang yang tidak mudah puas dengan satu hal gitu. Kalau satu hal sudah bisa, pengen nyoba yang lain terus begitu. Jadi maju tuh gitu kalau Sulaiman tuh.
Nah, kadang-kadang kita mah suka berpuas hati dengan satu hal kan, udah nggak mau nyoba lagi tuh. Gitu. Nah, Daud Sulaiman dilebihkan dari mukmin. Satu lagi 16-nya apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Oke, konteksnya apa kalau sekarang, Bu? Sulaiman telah mewarisi Daud. Mewarisi Daud. Jadi karakter Daud diwariskan kepada Sulaiman. Sulaiman. Karena kan Sulaiman itu warisan pewarisnya Daud kan? Daud Iya. kemudian Iya. turun ke Sulaiman. Nah, karakter Daud itu netes atau turun ke Sulaiman. Sulaiman. Selain pekerja keras, Sulaiman itu tidak mudah puas dengan satu hal. Pengen nyoba lagi terus. Kalau belajar itu belajar lagi. Terus gitu. Dan dia berkata, dianya Sulaiman nih sebagai pewaris Daud. Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Apa hubungannya Sulaiman dengan burung, Bu? Iya. Oke, jadi gini. Ya ayuhan nas ulimna, kami telah diajari, diberi ilmu, diberikan pengertian, diberikan kemampuan untuk membuat definisi. Ulimna itu diajari, diilmukan gitu, diberi ilmu. Tentang apa? Mantikot toiri, diartikannya suara burung. Suara itu sowaro ya, bukan mantiko. Nah, di sini Arabnya mantiko. Mantiko itu artinya logika. Logika atau pikiran logik. Logis. Ya. Ketika orang berkata-kata, terus kata-katanya logik, itu juga mantik namanya, Bu. Makanya dikatakan manusia itu hewan yang berlogika gitu. Hewan yang logik gitu ya. Jadi kalau ada orang bicaranya logik, berarti dia menggunakan mantik namanya. Mantik itu logika ya. Mantiko itu logika, kemudian dari logik keluar suara berupa kata-kata yang logik gitu ya. Logika, berpikir logik, kemudian dia berkata-kata tuh. Dan kata-katanya logik, namanya mantik. Makanya ada ilmu mantik, ilmu logika gitu Bu ya. At-toiro diartikan burung. Toir, burung, bisa. Toiro itu pesawat terbang. Atwaron, beterbangan. Oke, pertanyaannya Bu, apa hubungan antara logika dengan terbang? Ayo. Dikasih ilmu penerbangan. Banyak. Mantikot toir itu logika, tetapi pikiran logiknya itu berkaitan dengan sebuah imajinasi. Imajinasi itu terbang. Kadang-kadang dalam pikiran kita kan suka ada sesuatu yang terbang. Ya? Putus-putus. Halo? Ya. Putus-putus, Kang. Iya, berarti iya, kayak orang Putus. pacaran, kayak orang lagi Chris. pacaran putus-putus nyambung. Sini bagus kok. Sini bagus, Bu. Toko Halo, Kang Iip. ke Pontianak bagus katanya, Bu. Iya, di Bintaro juga bagus. Mungkin Berarti yang masalah itu. bukan di siaran saya, Bu, di siaran Ibu berarti. Bandung bagus. Bandung bagus. Nah, berarti masalahnya di Ibu berarti. Di aku dong. Iya. Di Pondok Indah. Nah, oke, jadi mantikot toir, mantik itu logika, toir itu terbang. Berarti bicaranya imajinasi. Berimajinasi, berkreasi, inovasi, kreativitas, Bu. Jadi bicaranya kreativitas. Jadi Sulaiman diberikan kemampuan untuk membuat sebuah apa namanya itu tadi? Kreativitas, berpikir kreatif. Nah, gitu, Bu. Berpikir kreatif, berpikir inovatif gitu, Bu. Karena itu kan memerlukan imajinasi. Toir itu juga bicaranya tentang imajinasi gitu. Terbang dalam pikiran kesana kemari kan, kepikir itu gitu. Tapi logik gitu, bisa diimplementasikan gitu.
Wa utina, dan kami diberikan min kulli syai'in, segala sesuatu. Nah, mengapa Sulaiman diberi segala sesuatu? Karena tadi punya dua modal. Modal pertama tekun, gigih, ulet, dan dia selalu penasaran dengan sesuatu yang baru. Hanya diberikan semuanya, Bu. Kekayaan diberi, itu diberi, kerajaan juga diberi sama Sulaiman itu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Jadi di atas Bani Adam ada Daud dan ada Sulaiman, dilebihkan lagi di atas Bani Adam tadi. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Daud adalah sebaik-baik hamba. Hamba yang taat dan merupakan prototipe manusia yang selalu memutuskan segala sesuatu dengan hak. Timbangannya itu adalah al-haq, dan al-haq itu adalah wahyu gitu. Jadi mempertimbangkan sesuatu selalu menggunakan al-haq. Al-haq itu kebenaran ya. Coba lihat 3826. Ya, dari Bintaro ke Cianjur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, di sini diartikannya adil ya. Arabnya itu bukan adil, bil haq. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Bil haq itu dengan al-haq. Al-haq itu kebenaran. Kebenaran itu pasti adil. Kebenaran itu pasti adil. Jadi timbangannya keadilan. Dan timbangan keadilan itu adalah kebenaran. Dan sumber kebenaran itu adalah wahyu. Ya, berarti Daud selalu memutuskan perkara dengan adil. Karena selalu menggunakan wahyu gitu ya. Nah, di atas Daud Sulaiman ada lagi yang sebaik-baik hamba gitu. Ini kan Daud juga Sulaiman sebaik-baik hamba. Di atasnya ada lagi. Namanya Ayub. Ayub, Bu. Jadi urutannya flora dan fauna. Di atas flora fauna Bani Israil. Di atas Bani Israil Bani Adam. Di atas Bani Adam ada Daud, Sulaiman. Di atasnya lagi namanya Ayub. Ya, kalau disuruh milih, disuruh milih soal ujian Bapak Ibu, mau soal ujian kesenangan apa penderitaan? Senangan kan? Mau diuji dengan kekayaan apa kemelaratan? Nah, Ayub itu lulus diuji dengan penderitaan. Dia milih menderita. Nah, untuk siap menderita itu kan gak gampang ya. Ya, orang tuh kan pengennya senang, bahagia, terus kaya, berlimpah gitu kan. Ayub itu dia pilih apa? Pilih penderita. Pilih penderita. Iya, dan di antara kita pasti pernah mengalami masa-masa menderita. Putus cinta, menderita ya Bu ya. Nggak punya uang, menderita. Aduh, disakiti teman, menderita. Dan seterusnya. Ayub itu adalah sebaik-baik hamba yang taat dan dia orang yang sabar. Ya, nah, ya, ayatnya 3844. Ini 3826 ya. Langsung ke 44 dah. Nah, ini mau ke Bandung belum? Ke Bandung. Iya, Kang. Nuhun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Shad ayat 44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ya, ini berat nih. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar, sobiron. Bukan sobron, sobiron, orang yang sabar. Jadi sudah jadi karakternya. Ayub tuh identik dengan kesabaran. Sabar. Udah jadi tuh seperti gula dengan manisnya, Bu. Nah, kalau kita kan sabarnya sewaktu-waktu. Ya, menderita pertama sabar. Menderita yang kedua kurang sabar. Menderita ketiga, sabar kan ada batasnya. Nah, udah uring-uringan tuh. Nah, sabarnya kita belum jadi karakter. Kalau Ayub, sobiron, orang yang sabar. Jadi udah jadi sobiron. Nikmal abdu. Nikmal abdu tuh sebaik-baik hamba lagi. Jadi di atas hamba. Jadi hamba kan baik di atasnya. Hamba yang paling baik gitu. Innahu awwab. Sesungguhnya dia orang yang awwabun. Awwabun itu akar kata Ayub. Awwaba yu'awibu ayyuban. Jadi awwabun juga adalah sifatnya Ayub gitu. Awwabun diartikan amat taat. Ada orang yang selesai sholat maghrib, ada melaksanakan sholat awabin namanya, Bu. Awabin itu taat, atau taubat, atau pulih namanya. Jadi ada 3 sifat yang disebutkan di sini. Sobiron, nikmal abdu, awabun gitu. Awabun itu yang sangat taat. Makanya Ayub juga di atas yang tadi. Nah, terus di mana posisi Nabi Muhammad? Ya, halo? Ya, Akhir. Nabi Muhammad di mana posisinya nih? Terakhir. Nah, terakhir kan gitu. Karena dia penutup semuanya. Makanya semua penderitaan Nabi ngumpul di Muhammad. Jadi gini, kalau kita pernah menderita, ya, atau gini, mengapa Muhammad Nabi penutup? Berarti dia ngalamin semua penderitaan. Ceritaan. Kenapa dia mengalami semua penderitaan? Semua itu berarti apapun penderitaan yang pernah dialami oleh umatnya, itu pernah dia alamin, Bu. Jadi ketika ada orang datang mengadu, mengeluh tentang kesusahannya, penderitaannya, nah dia tinggal jawab, ya saya paham. Aku mengerti penderitaan, karena aku juga mengalami itu. Jadi ngobrolnya gampang tuh. Beda kalau kita tidak pernah ngalamin kan? Kalau kita pernah ngalami, terus kita bisa pulih, ada orang yang curhat, mengadu tentang penderitaannya, bicaranya gampang nggak, Bu? Iya, karena kita sudah ngalami. Nah, posisi Muhammad tuh bukan posisi orang paling senang, Bu. Ya, tapi dia yang pernah, ini internet saya nih. Nah, halo? Masih kedengar Bapak Ibu? Masih. Masih ya? Nah, kita lihat posisinya Nabi terakhir, Nabi Ahmad. Nabi terakhir namanya Ahmad. Surat 61 ayat 6. 61 ayat 6. Ke Jakarta ada siapa di Jakarta? Ada Mbak Siska. Mbak Siska sehat, Mbak? Oh, Udah ya. sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Kemarin nggak jumpa ya di Bogor. Iya, nggak ketemu waktu itu. Mm-mm. Tiba-tiba mabuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ya, jadi Rasul setelah Isa namanya apa, Bu? Ahmad atau Muhammad. Ahmad. Ya.
Ah, Ahmad itu ya adalah gambaran kumpulan dari karakter semua nabi. Karakter Nabi Isa juga ada di Muhammad, di Ahmad. Nah, biasanya setiap datang Nabi Rasul, itu umatnya selalu beranggapan bahwa inilah Rasul terakhir, Bu. Seperti anggapan pengikutnya Isa kepada Isa. Isa itu orang yang sangat baik, santun, Bu, pengasih, penyayang gitu. Ini ada sebuah kisah, Bu. Satu ketika Isa atau Nabi Isa berjalan bersama para sahabatnya Hawariyin. Terus di tengah perjalanan melewati sungai dan di sungai itu ada bangkai. Bangkai kambing atau bangkai hewan, Bu. Terus para pengikut Nabi Isa menutup hidung tuh. Aduh, busuknya bangkai ini gitu. Aduh, bau sekali ini, busuk sekali gitu. Nabi Isa malah tersenyum gitu. Ketika sahabat-sahabatnya bilang, aduh busuk sekali gitu kan. Bau dan seterusnya. Nabi Isa tersenyum, kemudian berkata, aduh alangkah putihnya gigi binatang ini. Gitu. Betapa putihnya gigi binatang ini. Terus si sahabatnya berkomentar, wahai Rasul Allah, mengapa engkau berkata begitu? Iya, kan begini. Apa yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ada di pikirannya. Kalau pikirannya busuk, ya melihat yang lain jadi busuk. Tapi kalau pikirannya bersih, yang terlihat adalah yang bersihnya. Gitu. Mengapa kamu tidak melihat sesuatu yang positifnya? Bukankah ia juga makhluk Allah? Gitu. Lihat sisi, begitu santunnya tuh Nabi Isa itu begitu. Nah sehingga para pengikutnya menyangka ini Nabi terakhir. Ternyata ada lagi yang lebih santun lagi. Namanya Ahmad. Gambarannya bisa dilihat di surat 128 ya Bu, coba lihat nih gambarannya. Nah, dari Jakarta ke mana? Ke Bekasi. Bekasi masuk Jakarta belum? Bukan. Belum, bukan Pak, Bekasi. Oh, Pinggiran, pinggiran. Jakarta coret ya? Iya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Surat At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin. Jadi Ahmad lebih pengasih lagi sebetulnya. Ya, kalau ya. Isa itu pengasih, Ahmad pengasih lagi. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Berarti semua penderitaan umatnya pernah dirasakan olehnya, Bu. Sangat Ya. menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Yang dia inginkan adalah keselamatan bagi umatnya. Amat belas kasihan. Nah, bahasa Arabnya raufun. Raufun rohimun. Amat belas kasih lagi penyayang gitu. Jadi di atas belas kasih itu ada lagi rauf gitu. Amat pakai amat lagi. Amat belas kasih. Raufun rohimun gitu. Kalau rohim itu pengasih, compassion ya. Di atasnya lagi ada tuh namanya rauf. Rauf tuh lebih lebih di atasnya belas kasih gitu. Udah empati gitu ya. Empati itu di atas simpati. Mentari nggak masuk ya, apalagi XL enggak. Empati itu apa ya? Lebih di atasnya pengasih gitu. Nah, jadi Ahmad kemudian bergelar Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Nah, semua nabi dan rasul itu harus berstempel Muhammad dan bersahadat dengan Muhammad gitu. Berarti Ahmad dan Muhammad ini dua hal yang berbeda. Ahmad itu sosoknya, Bu. Sosoknya Ahmad yang tadi belas kasihan tadi. Nah, Ahmad punya karakter Muhammad, punya sifat
Muhammad. Dan Nabi dan Rasul itu juga harus berstempel Muhammad, harus terpuji. Ya, kita lihat 33 ayatnya 40. Kang Ip, itu Ya, semua tiap rasul itu memang perbaikan daripada rasul yang sebelumnya ya? perbaikan penyempurnaan, Bu. Atau menuju kepada Penyempurnaan. kesempurnaan. Semuanya menuju kepada kesempurnaan. Tetapi yang Walaupun terakhir maksudnya, tidak, iya, tetapi yang terakhir tidak akan jadi kalau tidak ada sebelum, Ya. oh, tidak ada sebelumnya. oke. Iya kan gini, munculnya Kijang Jenik, apa Jenik itu yang terbaru apa Kijang apa tuh? Apa? Iya, yang Kijang terbaru apa tuh mereknya tuh? Kijang. Oh, Kijang mobil nggak tahu. Toyota. Innova. Ya Innova yang Innova. terbaru apa sebutannya? Innova. Jenik. Jenik. Nah, Jenik. Jenik kan lahirnya Toyota Jenik karena ada Innova Reborn kan? Oh iya iya. Ada Reborn karena ada kapsul sebelumnya. Ya. Ada kapsul karena ada apa tuh Kencana karena ada Kijang sebelumnya apa kotak karena ada Kijang buaya dulunya, Bu. Itu kan apa namanya? Belajar ya. Iya Belajar kan dari yang dari sebelumnya gitu. Nah, munculnya handphone canggih sekarang karena ada yang sebelumnya. Jadi ada perbandingan tuh, Bu. Tetapi kan nggak ujuk-ujuk muncul yang canggih kalau sebelumnya nggak ada kan? Ya. Nah, itu kalau digambarkan sebuah tembok, Bu. Nah, Ahmad itu bata terakhir, Bu. Ah, Jadi tembok tuh bikin dinding tuh. Ya. Nah, itu kan tumpukan dari banyak bata tuh, bata kok. oke. Jadi Nah, dia finishing touch gitu ya. gimana? Finishing touch ya. Nah, finishing gitu. Jadi jadi ketika bikin tembok udah ada satu lagi bolong gitu. Kan jadi ganjel tuh. Nah, Ahmad itu melengkapi itu, Bu. Jeng gitu. Sempurna gitu. Tapi Tetapi tadi Kang Ip juga bilang dia itu beban semua umatnya ada di pundak dia juga. ya sebagai Ahmad, dia adalah orang yang juga mengalami penderitaan serupa dengan nabi-nabi sebelumnya. Posisinya dia sebagai tadi pelengkap penutup di ujung aja finishing tadi, Bu. Tapi kan tidak ada finishing kalau nggak ada di awal kan? Gimana mau menyempurnakan apa kalau nggak ada sebelumnya? Berarti tidak boleh menafikan sebelumnya. Nah, Ahmad karena dia terakhir, kemudian dia dapat sebutan lah gitu, Bu. Tapi juga melibatkan yang sebelumnya kan? Disebut sebagai tembok ini tembok yang sempurna ketika batanya sudah semuanya lengkap kan? Tetapi kan tidak bisa menafikan bata yang sebelumnya kan? Iya iya. Sekarang dinding ini sudah sempurna. Nah, kesempurnaan itu namanya Muhammad gitu. Berarti Muhammad milik semua batako yang ada di dalam dinding itu. Jadi semua Nabi Rasul harus berstempel Muhammad. Hanya masalahnya kan proses menuju kesempurnaan gitu. Berarti sahadatnya ya juga sahadatnya Muhammad juga artinya. Nah, coba lihat 3340 ya. Mana tadi? 3340. Ada gadis di sini? Selalu gadis. Gadis left tadi. Oh, Kayak tadi dia cek Karena daerah Pondok Indah hilang timbul, Kang. Mau muncul. masuk lagi nggak bisa katanya. Oh gitu, Di- muncul lenyap ya. Kenapa nggak bisa ya? Harusnya sih Dan daerah bisa. Pondok Indah tadi Bu Gadis sama Bu Ida Keganggu sama sama Bu Mawar. lagi ada pembangunan itu kayaknya tuh mall di. Udah ada. masuk lagi. Udah Udah masuk lagi. Ya. Oh iya. Iya, ini ibu tapi gadis ya, nggak apa-apa. Iya. Bu, halo. Ya, Mana? halo. Bu Gadis belum masuk. Gadis nggak ada. Ya sudah, berarti kemana dulu nih? Bandung udah. Oh, ke Salatiga nih, belum nih Salatiga. Ya, Bang.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Muhammad itu kan tadi nabi terakhir namanya siapa, Pak? Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad. Oke. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad disebut dalam Quran 1 kali. Ahmad itu diulang 1 kali. Muhammad diulang 4 kali. Ahmad bicaranya berarti sosoknya tuh orangnya. Anaknya Abdullah. Lahirnya di Mekah kan, ada tuh Ahmad kan. Nah di sini bunyinya apa? Makana Ahmadun apa Muhammadun? Muhammadin. Nah, coba lihat Muhammadnya apa nih? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antaramu. Jadi Muhammad itu sosok apa gelar, Bu? Gelar. Gelar. Karena yang punya anak itu Ahmad. Ahmad. Ya kan Muhammad tuh nggak punya anak. Sekarang gini, presiden punya anak nggak? Presiden. Tidak. Enggak. Kalau Pak Jokowi Punya. punya. Karena presiden itu bukan sosok, tapi gelaran gitu. Karakter, sifat, atau julukan. Ya presiden aja, dia tidak beranak gitu. Karena Muhammad merujuk kepada karakter atau sifat. Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antaramu. Berarti Muhammad tidak punya anak. Yang punya anak siapa? Ahmad. Ahmad tuh punya anak, Bu. Jumlahnya 12. Laki-laki 3, perempuan 9. Dan semuanya wafat, masih muda rata-rata, Bu. Jadi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, wafat waktu kecil. Punya anak Ibrahim, wafat masih kecil. Ada lagi Qasim, wafat masih kecil. Kan biasanya mah gini, anak yang menguburkan orang tua kan, ini mah orang tua yang nguburin anak-anaknya. Yang tersisa dari sekian 12 anak itu satu namanya Fatimah. Nah, Fatimah nikah dengan Ali, melahirkan Hasan dan Husain dan seterusnya gitu, Bu. Jadi secara pribadi, personal, biologis ada, Ahmad tuh ada orangnya. Tapi Muhammad itu bukan ngerujuk ke personal orangnya, tapi kepada predikatnya, Bu. Karena akhlaknya mulia, jadi dapat gelaran Muhammad. Makanya Muhammad juga punya anak kan? Oke. Tetapi dia adalah Rasul Allah. Rasulnya ini tunggal, Bu. Rasul Allah. Rasul itu artinya utusan. Rasul juga satu akar kata dengan risalah. Karena para rasul membawa risalah. Jadi Rasul Allah juga sinonim, seimbang, setara, apa istilahnya itu, equal sama risalah Allah. Kenapa Rasulullah merujuk kepada risalah? Karena risalah bukan sosok. Muhammad kan bukan sosok ya. Oke, risalah Allah itu sosok apa konsep? Konsep wahyu dari Allah kan. Nah, Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki, berarti tidak bicara sosoknya nih. Tetapi dia adalah Rasulullah. Muhammad adalah risalahnya Allah. Risalah Allah kan gitu. Nah, karena Muhammad adalah risalah Allah, maka dia sekaligus khotaman nabiyyin, penutup nabi. Penutup tuh pengaman seperti segel ya. Ibu kirim surat. Ya. Suratnya kan ditutup tuh. Dilak kan? Dilak. Ibu beli minuman, mau yang terbuka apa yang tertutup, Bu? Tertutup kan masih terjaga kan itu. Nah, khotaman nabi itu penutup setiap nabi, stempel setiap nabi, lak setiap nabi, sehingga apapun yang dikabarkan, nabi itu kan artinya pengkabar, penyampai berita.
berita. Nabi itu penyampai berita dari kata naba'a. Naba'a berita. Nabiyun, nabiyin. Artinya orang-orang yang menyampaikan berita. Nah, setiap nabi ketika dia menyampaikan berita harus ada stempelnya, harus ada laknya, harus ada legalitasnya. Apa legalitasnya? Tutupnya apa, Bu? Rasulullah itu risalahnya Allah. Risalahnya Allah. Allah adalah Muhammad. Makanya Muhammad. Muhammad penutup nabi-nabi. Maknanya apa? Setiap orang pembawa berita, penyampai berita harus pakai legalitas. Apa legalitasnya? Risalah Allah. Kalau hanya berita tanpa legalitas berarti opini. Setiap opini mesti ada legalitasnya gitu ya. Nah, legalitas itu istilah lainnya khotaman nabiyyin. Sama Bapak Ibu kalau menyampaikan ide, gagasan itu kan baru opini ya. Nah, supaya ide gagasannya itu bisa diterima mesti ada legalitasnya berdasarkan surat sekian ayat sekian. Jreng. Orang mau percaya gimana wong ada ayatnya ya? Gitu, halo? Ada. Halo? Ya. Ah, Ya, dan Kang. paham? Paham. Dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya Muhammad disimpan di ujung. Kenapa? Karena harus jadi Penutup. penutup gitu. Ya, apapun kan mesti ada penutupnya. Rumah juga ada pintu, nutup segala. Makanan mesti ditutup, ya. Aurat mesti ditutup, kan gitu terus. Kalau nggak ada penutupnya gimana tuh? Acara aja mesti ada penutupnya kan? Ada pembukaan, ada Penutup. Nah, gitu ya. Satu lagi ayatnya tentang Muhammad itu ada empat ayat di Quran ya. Di surat 3340, 4828, surat 3144, 47 ayat 2 ya. Coba lihat ayat yang lain yang menyebut nama Muhammad ya. 3144. Ini ada Pak Asrori. Pak Asrori sekarang posisi di Jakarta apa di Jawa? Di Sidoarjo, Tat. Oh, di Pak Irwan Sidoarjo. Oh, nggak balik ke Jakarta toh? udah pensiun, Oh, udah pensiun jadi pulang kampung ya. pulang Iya, kampung, perginya dari Sidoarjo iya. sekarang. Monggo, ini suara dari Sidoarjo Bapak Ibu, monggo. Salam kenal Bapak Ibu, ini murid Kang Iip sejak di Angkasa Pura, Iya. setiap Selasa. Ya. Iya, monggo. Surat Al-Imran 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat pada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, Muhammadun wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul. Muhammad berarti risalah. Dan setiap nabi selalu bawa risalah. Dan risalah itu sudah ada sebelum Ahmad itu tadi. Ahmad juga membawa risalah kan? Ya. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Kalau rasul tunggal. Rusul itu jamak, beberapa rasul. Nah, kalau penyebutannya jamak, ini merujuk kepada personalnya. Personal. Kalau rasulun itu merujuk kepada risalahnya. Nah, makanya orang yang membawa risalah atau penyampai risalah namanya rusul. Rusul itu orang-orang yang membawa risalah. Muhammad itu rasul, bukan rusul. Karena rasul itu equal sama risalahnya. Nah, risalah itu juga adalah Muhammad. Muhammad atau Nur Muhammad cahaya ya, cahaya terpuji itu ya wahyu tadi. Iya.
Nah, itu jadi tadi kalau dicatat aja ya. Jadi kata atau nama Muhammad tuh di 3340 tadi surat 3144, ada lagi disebutkan di surah 48 ayatnya 28. Satu lagi di surah 47 surat Muhammad ayat 2. 4 kali disebut nama Muhammad dan 1 kali disebut Ahmad. Nah, yang penting kita pahami positioningnya nih. Ahmad sebagai sosoknya, Muhammad itu sifat atau karakter yang dimiliki atau harus dimiliki semua para nabi dan para rasul. Harus berstempel Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah itu dalam konteks hari ini, setiap berita, setiap ungkapan harus ada legalitas nih, surat dan ayatnya jreng, tidak bertentangan dengan wahyu gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Ayub. Ini baru pembuka udah 1 jam ya, nggak apa-apa. Ini baru prolognya, belum masuk ke Ayub. Kita kan mau bercerita Ayub nih ceritanya. Oke, masuk ke kisah Ayub. Ya, Ayub juga salah satu bagian dari nama para nabi. Ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub. Berarti nabi ke berapa? 11 ya? Ya. Ke 11 gitu. 12 kan. Hah? Adam masuk nabi nggak? Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yakub, Yusuf, Ayub. Oh, 12 ya? 12. Yang ke-12. 12. Jadi Ayub adalah konsep atau nama nabi urutan yang ke-12 dari sebutannya. Nah, ayat yang menyebut Ayub ada di surat 4163. Ini kenabiannya disebutin di surat 4163. Dari Sidoarjo kita kemana ya? Ke Jakarta lagi. Ada Buria Pohan. Halo? Sorry, tadi lagi nyetir. Oh, lagi nyetir. Masih, Hati-hati, Bu. Hati-hati. jadi kecil ya. Iya, Punten ya kan. lihat kaca depan. Jangan kaca spion terus ya. Ya. Oke. Oke, monggo. Ke mana? Ada Pak Irwan. Pak Irwan di mana posisi Pak Irwan? Sama tetangga. Di kamar siapa? Mana Pak Irwan? Wah, ini mesti ditegur sama Pak Mas Rory ini mah. Numpang nama aja. Halo? Ya wis ke Kalimantan deh, Pontianak deh, Pontianak. Halo? Pontianak. Duh, Pontianak Ya, udah. Hah? siap, Udah siap. maghrib? Belum. Oh, belum. Ya, mau baca ya? Ya. Oke, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, Ayub di sini disebut sebagai nabi ya. Ada nama Ayub tuh. Sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub. Ayub masuk di sini. Ini ayat menjadi legalitas bahwa Ayub seorang nabi gitu ya. Juga dibaca lagi di surah 684. 684. Iya. Dari Pontianak ke
Kemana yang belum? Ada Pak Arianto. Arianto. Pak Arianto di mana Pak Ari? Di Bogor apa di Jakarta? Halo Pak Ari. Siap. Ada Bu. Pak Joko. Di Bogor ya? Ya. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ya. Iya. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya. Ini nggak kebaca di sini, Pak. Oh? Pakai HP? Iya. Oh iya, Dan HP. kami telah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Terus nggak kebaca. Kepadanya. Saya Pak, Kepadanya. baca. Boleh nggak Pak? Ya, tunggu. Boleh. Jangan matang dulu. Oh ya, sorry. Saya ulang ya. Ya. Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada nama Ayub. Disebut juga nama Ayub. Dalam bahasa Arabnya wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya di sini ada Nuh, ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, Yusuf, Musa dan seterusnya. Nah, Ayub masuk kategori muhsinin, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik ya. Nah, kalau kita perpanjang lagi, kalau kita lihat ayat ini ya, berarti Ayub termasuk muhsinin. Muhsinin berarti posisinya juga sama dengan Daud, Sulaiman, Yusuf, Musa, dan Harun. Kalau Ayub termasuk orang yang muhsinin, berarti sifat Daud juga ada di Ayub. Sifat Sulaiman juga ada di Ayub. Yusuf juga ada di Ayub. Begitupun Musa dan Harun. Karena dia seorang muhsinin, ya disetarakan dengan nama-nama yang lain. Berarti tekun, dia tidak mudah puas, dia juga punya prediksi, dia juga cerdas dan juga jujur ya. Karakternya ada tuh ngikut. Nah, muhsin atau muhsinin, ini kan ada muhsinin gitu. Muhsinin itu orangnya, orang-orang yang baik. Perbuatan baiknya namanya ihsan. Ihsan, perbuatan baiknya. Muhsin, orang yang berbuat baiknya. Nah, ihsan atau orangnya disebut muhsin adalah bagian dari sifat karakter orang yang bertakwa atau disebut sebagai muttaqin. Ya, kita lihat surat 3, 133, 134. Oke, diganti yang lain. Pak Ari takut ini. Siapa yang belum ke absen? Ada apa? Oh, Mas Joko. Mas Joko kalau di Bandung jadi Jaka ya. Iya kan? Iya, nah, ada Agusnya. Agus kan orang Garut. Agak gundul sedikit kan. Iya. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, muttaqin ya. Muttaqin itu orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Ayub tadi juga salah satu nama yang disebut sebagai
Sinin Iya. kan? Nah, muhsinin itu di ayat ini menunjukkan karakter muttaqin, atau orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang sabar menahan amarah dan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang muhsinin. Muhsinin berarti juga orang yang muttaqin. Karena muhsin itu orang yang takwa. Ya, orang yang takwa itu di dalamnya juga ada sabar menahan amarah. 12 ayatnya 90. 12:90. Oke, dari Mas Joko ada Ibu Juli, Ibu Juliati. Ya Kang, Assalamualaikum. Salam, monggo. Surat Yusuf ayat 90. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, muhsinin. Muhsinin juga di sini. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan dia sabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muhsinin. Berarti muhsinin itu adalah orang yang bertakwa, juga orang yang sabar. Ayub masuk kategori muhsinin. Berarti Ayub bertakwa juga orang yang sobiron, tadi dijelasin di atas. Ayub itu sobiron juga. Jadi memenuhi syarat sebagai muhsinin. Takwa dan juga dia suka berbuat baik atau sabar namanya. Nah, itu cerita muhsinin sekilas ya. Kalau diurai semuanya nanti panjang cerita ihsan. Nah, kita kembali ke surat 6. 6 tadi 6 berapa? Ayat 84 tadi ya. 684 tadi, coba diulang lagi. 684 kan cerita Ayub nih. Yang mana ada Ayubnya ini? Ayub ya. Nah, ayat 85-nya lanjutin. Siapa sekarang? Ada Teh Mila. Teh Mila di Bogor ya. Teh Mila lagi di dapur apa di atas? Teh Mila. Oh, lagi sibuk kayaknya nih. Oke, balik ke mana yang belum disebut? Pak Gatot sudah. Ini Bu Ayub Marianti. ya? Bu Marianti belum. Bu Marianti. Ibu Mar. Ibu Mar ini nggak ada namanya. Kami sih lihat ke bawah. Scroll dulu. Bu Marianti. Ya, Kang Ip. Oh, iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Ya, karena ini sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyebutkan nama Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Itu para muhsinin. Nah, selain itu juga ada nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk solihin. Jadi selain muhsinin juga masuk solihin. Makanya ada amal ihsan, ada amal soleh. Solihin diartikannya amal soleh. Kalau muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Kalau solihin juga orang-orang yang berbuat baik. Tetapi nanti ada perbedaan antara muhsin dengan solihin. Ihsan dengan soleh. Selain muhsin juga solihin. Secara konsep, coba kalau nyebut nama ya. Sebut nama nih. Dan kami telah menganugerahkan kepada Ishak. Ishak itu secara konsep apa ada? Ibu Mar?
Ishak, Ishak apa Bu? Analisa ya. Analisa, ya. Ishak analisa, Yakub Konklusi. konklusi, bukan kongguan, konklusi. Nah, terus analisa, konklusi kepada keduanya telah kami beri petunjuk, ya iya kan? Untuk dapat petunjuk harus bisa menyimpulkan. Bisa menyimpulkan apa yang bisa kita analisa dari sebuah informasi. Dan juga kepada Nuh. Nuh secara konsep apa? Konsep dirinya. Prihatin. Nah, prihatin juga diberi petunjuk. Kalau ingin petunjuk harus prihatin, sama aja. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh. Turunannya Nuh adalah Daud. Prihatin ke Daud apa hubungannya, Bu? Kerja keras. Iya, orang yang tidak punya sifat prihatin atau tidak siap prihatin, ulet nggak kira-kira, Bu? Iya. Untuk melakukan sesuatu dengan tekun tuh harus prihatin. Kadang-kadang dipaksakan udah gitu. Daud ulet, tekun, Sulaiman tidak mudah putus asa terus nyoba ya. Ayub pulih. Yusuf estimasi. Musa cerdas. Harun jujur. Nah, semuanya adalah muhsin. Muhsin, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Selain yang barusan juga ada Zakaria. Zakaria itu pengalamannya penuh, Bu. Penuh pengalaman. Sudah makan asam garamnya, Bu. Ya, apa istilahnya dalam bahasa kita ya? Iya, orang yang sudah banyak makan asam garam. Pengalaman, Bu. Jadi banyak pengalamannya namanya Zakaria. Saking banyaknya dia jenuh, Bu. Sampai mandul kan. Mandul itu udah bosan, semuanya udah ngalamin gitu. Yahya artinya kehidupan. Hidup lagi, bangkit lagi. Isa itu artinya harapan pasti. Nah, Ilyas dari kata wasa'a. Ilyas itu artinya pengembangan, Bu. Berani ya. Berani mengembangkan sesuatu. Semuanya termasuk solihin. Solihin berarti orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan itu butuh karakter tadi. Butuh pengalaman, butuh sumber kehidupan, butuh harapan, dan harus bisa mengembangkan yang ada menjadi lebih berkembang lagi. Solihin. Nah, di dalam Quran itu banyak ayat yang menerangkan tentang soleh. Siapa saja yang termasuk orang yang solihin ini, Bu? Kita lihat surat 3, 114. 3, 114. Ini ujungnya ada solihin nggak? Coba lihat dulu ujung ayatnya. Minas solihin. Ulaika minas solihin. Nah, boleh sekarang ke Pontianak. Pontianak apa Pontianak? Halo? Kuntilanak, Kang. Kuntilanak dari kata kuntilanak. Kuntilanak. Ya, karena banyak kuntilanak. Oh gitu. Oke. Ayo, monggo. Nah, dulunya banyak kuntilanak, itu namanya Pontianak. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, solihin ya. Ulaika minas solihin. Siapa yang termasuk solihin itu? Apakah nama-nama tadi? Ya mungkin ada Ibu Leni di dalamnya ada. Ada Ibu Inang. Solihin itu ada Ibu Eti. Ya. Nah, coba lihat karakter solihin di sini apa ya? Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, segera mengerjakan kebajikan, khairat, dan termasuk orang yang solihin. Jadi para solihin itu satu, orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir ya. Apa? Sekarang beriman kepada Allah dan hari akhir itu aplikasinya gimana dalam keseharian, Bu? Menerima setiap kenyataan.
Setiap kenyataan diterima dengan rela, dengan tulus. Berarti beriman kepada Allah. Saya menerima semua kenyataan. Saya hadapi setiap realitas dengan rela. Ya. Dan yaumil akhir, hari akhir, dampak akhir. Saya menerima setiap kenyataan dan semua dampak akhir. Dampak akhir itu akibat perbuatan orang lain, apa karena perbuatan tetangga sebelah, Bu? Diri sendiri. Sendiri. Nah, gitu. Berarti, iya kan, apa yang kita terima saat ini, yang kita alami di sini, juga adalah akibat atau dampak perbuatan kita kemarin. Jika esok lusa dampak akhirnya pengen baik, ingin baik, maka yang kita tanam sekarang apa? Kebaikan. Nah, itu namanya apa? Iman kepada Allah dan hari akhir, Bu. Kita ingin mendapatkan kebaikan, tapi yang kita lakukan keburukan. Atau gimana? Jaka sembung naik Gojek itu, Bu. Nggak nyambung. Ya kan? Nah, solihin itu, Bu. Orang-orang solihin itu, orang-orang baik itu orang yang rela atau apa namanya itu, ya siap menerima segala kenyataan dan dia juga siap menghadapi akhir dampak akhir berikutnya. Terus karakter yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, ya'murun bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu gabungan dari baik dan benar, Bu. Dari kata arafah. Arafah itu kenal artinya. Kenal betul, ngerti betul, paham betul, namanya ma'ruf. Menyuruh dari yang ma'ruf. Menyuruh ma'ruf itu menyuruh dengan cara yang baik dan juga benar gitu. Baik dan benar. Ada kadang-kadang kita menyuruh melakukan kebaikan tapi caranya salah. Atau caranya benar, tapi yang ngajaknya kepada keburukan. Nah, ma'ruf itu caranya baik, dampaknya, caranya benar gitu. Dampaknya baik dan caranya baik, benar itu namanya ma'ruf, Bu. Ya, ngasih tahu anak baik nggak, Bu? Baik. Ngajarin anak baik. Mendidik anak baik. Tapi caranya juga harus benar. Ya, ibu ngajarin sabar sama anak. Anaknya kan pengen jajan, Bu. Oh, teriak-teriak, Bu. Pengen jajan. Ibunya lagi masak soalnya. Anaknya makin ngadat. Bentar ya, nah ibu lagi masak. Oh, makin ngadat, Bu. Ibunya akhirnya kan emosi tuh. Jadi orang tuh yang sabar tahu, tapi dianya nggak sabar, Bu. Dia nyuruh bersabar, tapi kitanya emosi. Kan jadi nggak nyambung tuh. Hanya anaknya dipukul. Jadi nggak ma'ruf lagi, Bu. Wayan hauna anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Kalau ma'ruf itu baik dan benar, mungkar itu segala sesuatu yang tidak disukai oleh setiap orang, Bu. Mungkar itu kan diingkari, siapapun pasti nggak mau digituin gitu. Ya, contoh gampangnya ginilah. Ya, ketika kita diledek, dilecehin, difitnah, suka nggak tuh, Bu? Semua orang pasti nggak mau digituin gitu. Tidak mau dianiaya, tidak mau dizolimi, tidak mau dirugikan, tidak mau apalagi gitu hartanya dicuri gitu, ditipu nggak mau. Jadi segala perbuatan yang tidak disukai diingkari oleh setiap orang, siapapun dia, Bu. Nah, mencegah yang mungkar berarti jauh menghindari perbuatan yang merugikan orang, yang tidak disukai orang gitu. Terus wa yusari'una fil khairat, dan orang yang bersegera dengan khairat. Khairat itu juga artinya kebajikan. Yusari'un fil khairat, selalu bersegera dalam kebaikan. Jadi ketika dia ada kesempatan berbuat kebaikan, apapun itu, ya selalu disegerakan. Jadi bukan tarsok. Kita kan kadang-kadang mau berbuat baik tarsok, Bu. Bentar, besok. Akhirnya nggak keburu tuh. Ya, nanti aja jadi orang baiknya udah tua keburu mati dah.
Ulaika minas solihin, itulah para solihin. Ya, berarti solihin adalah orang yang tadi beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan selalu bersegera dalam kebaikan, gitu ya. Di ayat yang lain, orang-orang soleh itu Bu masuk di dalam rahmat. Jadi orang soleh itu berada di dalam rahmat Allah gitu. Ketika kita selalu berbuat kebaikan, solih, maka rahmat Allah dekat gitu. Bahkan ada di dalam rahmat. 21 suratnya 75. Ya. Ada adek tuh Kang. Iya, Ibu Ade, halo. Ini yang nyuruh kakak loh Bu, nggak boleh nolak ini. Halo Bu Ade. Dipanggil kakak tuh. Monggo. Halo. Halo Kang, aduh salah pencet ya Kang. Assalamualaikum. Tahu nih salah tekan-tekan meni kegeser. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 75. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Solihin. Jadi yang masuk ke dalam rahmat kami siapa di sini? Solihin. Oh, yang solihin. Yang Kita nggak solihin. termasuk ya? Oh iya, kami masukkan dia ke dalam rahmat kami karena dia termasuk solihin. Gitu. Artinya jika kita ingin berada di lingkaran rahmat, di lingkaran kasih sayang Tuhan, ya kita mesti jadi orang solihin tadi. Yang disebutin sebelumnya tadi, solihin itu apa tadi? Orang yang siap menerima kenyataan dan juga dia selalu sadar akan dampak akhirnya kan. Selalu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan dia selalu apa tadi? Bersegera dalam berbuat kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Nah, orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam rahmat kami. Masuk ke dalam rahmat kami, dan juga rahmat kami akan masuk ke dalam dirimu gitu istilahnya. Jadi bolak-balik tuh seperti spons nyemplung ke air, Bu. Spons nyemplung ke air. Maka spons itu berada di dalam air. Tetapi di dalam spons juga ada air. Gitu. Jadi airnya. Ketika seseorang itu solihin, maka dia masuk ke dalam lautan rahmat kasih sayang Allah, dan rahmat Allahnya juga ada dalam dirinya. Berarti antara dirinya dengan kasih sayang Allah menyatu gitu. Surat 19 ayatnya 96. Karena pendek tambahin ya. Boleh. Iya, ayatnya pendek. Surat 19 Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Nah, solihat di sini, solihat atau solihin sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, solihat, solihin orangnya, kelak Allah yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Rahman, akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kan tadi kalau kita solihin masuk ke dalam rahmat. Rahmatnya masuk juga ke dalam dia. Tadi diumpamakan spons masuk ke dalam air jadi basah kan? Nah, berarti di dalam dirinya juga ada air gitu. Nah, orang-orang yang solihin masuk ke dalam rahmat Allah, dan rahmat Allah juga masuk ke dalam hatinya. Di dalam dirinya ada kasih sayang, dan dia berada di lingkaran lautan kasih sayang. Kasih sayang. Kalau solihin selalu melakukan perbaikan. Perkataan yang baik juga itu termasuk amal soleh. Jadi kalau kita belum bisa berbuat baik, maka berkata-katalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata-kata baik, maka setidaknya jangan
merugikan orang lain. Ya minimal nggak nyusahin dah gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena perbuatan baik itu seperti aura energi Bu. Buruk, perbuatan buruk berarti auranya buruk, energinya buruk. Bahkan kata-kata buruk juga itu energinya jadi buruk. Maka jika kita belum berbuat baik, berkata-katalah yang baik, yang positif. Kalau belum bisa berkata-kata yang baik, positif, minimal diam. Makanya disebutin apa? Diam adalah emas. Tapi kalau berkata-kata itu mutiara, kan mending keluarin mutiaranya. Itu pilihan. Itu kan pilihan sebetulnya. Ini ayatnya. Bahwa perkataan yang baik juga adalah amal soleh. Jadi kalau berkata tuh mesti di ini dulu tuh. Kira-kira ini kata-kata ini baiknya ya, baru keluar tuh. Jangan nyeplak aja tuh. Kita kan bicara kadang-kadang nggak pakai pikiran, nyeplak aja. Taunya nyakitin orang gitu kan. 35 ayat 10. 35, 10. Kembali ke ketua kelas. Udah habis di absen semua kayaknya ya. Ada yang belum ke absen nih, iPhone siapa? Nggak ada nama. Halo. Mana ketua kelas? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan. Berencanakan bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Oke. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh. Jadi jika belum mampu beramal soleh, minimal berkata-kata yang baik. Ya, karena kata-kata yang baik juga naik bersama amal yang soleh tadi. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, iya Allah ya Tuhan, ini gimana ya orang ya? Orang mah berlomba-lomba berbuat baik, Bu. Ini malah membuat rencana jahat gimana? Waladina yamkuruna sayyi'at. Dan orang-orang yang punya rencana jahat, berarti kan berpikir apa nih? Berpikir buruk kan? Ya. Berpikir buruk. Udah dah Ibu bisa ngasih contoh, bisa ngambil apa saja. Ya, ada orang yang hari-harinya apa? Mikirnya apa? Jahat aja gitu. Kira-kira besok siapa lagi yang aku jailinnya gitu. Besok siapa yang aku jahatinnya gitu. Siapa lagi besok yang aku Termasuk julitin. Ya. kalau sekarang termasuk di dalam media ya Kang ya. Oh iya, itu kan kata-kata Bu. Menghasut, mencela, mencaci, memfitnah kan. Itu kan kata-kata negatif kan. Kadang-kadang tuh medianya berseliweran macam-macam. Ya Allah, berita buruk itu. Nah, berarti ada orang-orang yang bukan senantiasa ya. Pikirannya itu di dalam itu rencananya rencana jahat aja. Dan bagi orang yang merencanakan kejahatan, ini rencana kan pikiran berarti. Nah, kemudian diekspos tuh rencananya. Bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur bersama-sama mereka. Makanya tadi, jika belum bisa berbuat baik, minimal berkata-kata yang baik. Jika enggak bisa berkata-kata baik, minimal diam. Atau setidaknya tidak berpikir jahat. Ini kan rencana jahat nih. Rencana jahat berarti kan pikiran buruk nih. Ya, setidaknya tidak merugikan orang. Karena ketika kita punya pikiran jahat aja itu sudah merugikan orang. Kenapa? Karena energinya akan menyebar tuh. Nah, gitu ya. Nah, doa para nabi itu rata-rata ingin dijadikan orang soleh. Ya, ingin dijadikan orang soleh gitu. Coba lihat ya, 12:101. 101. Ketua kelas mau nyuruh siapa? Ntar kalau saya nyuruh Kang Ipit nggak enak dong.
Masa murid nyuruh guru? Ya muridnya udah semua ya. Udah. Mbak Aka deh, Mbak Aka. Tuh, Mbak Aka. Mbak Aka tidur nggak tuh? Tuh, dipanggil ketua kelas, Bu Aka tuh. A'udzubillahiminasyaitonir. Tuh, gimana tuh kalau sambil gini tuh, Kang? Tuh, gimana tuh? Ayo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku kesebahagian takbir mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi doa para nabi juga termasuk di dalamnya wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang solihin. Yang soleh. Wa alhiqni bis solihin gitu ya. Kenapa? Ada suaranya tuh ternyata Bu baca. Ya, doa para nabi itu mintanya tadi wafatkan dalam keadaan Islam, gabungkan bersama orang solihin. Nah, juga di 2683 ada. 2683. Bu Aka mau manggil siapa? Bu Dia. Bu Dia. Tuh, Bu Dia dipanggil Bu Aka. Terima kasih Bu Aka. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 83. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Tuh, Nabi Ibrahim aja minta jadi orang solihin. Ya, masukkan aku ke dalam golongan solihin gitu ya. Nah, di dalam Quran juga ada yang disebut dengan amal soleh yang diridhoi. Jadi ada amal ihsan, amal hasanah ya. Ada amal soleh, orangnya solihin. Ada lagi di atasnya amal soleh yang diridhoi lagi. Nah, mana ayatnya? 45, 46, 15. 46, 15. Bu Dia manggil siapa? Bu Eti aja. Dekat. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya keliru nih. Buat 45, 46. Walaupun ada solehnya, tapi bukan cerita itu. 46 ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, ada amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi lebih di atasnya amal soleh tadi. Ada lagi nih plus gitu. Nah, amal yang soleh yang diridhoi, amal apa tuh di sini? Yaitu berbuat baik kepada ibu bapak. Ini masuk amal soleh yang diridhoi lebih spesifik. Kalau tadi kan masih umum ya. Amal soleh yang diridhoi adalah disebutin berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Yang kedua, bersyukur atas segala nikmat yang diberi. Ya, 3. Nah, 1 apa tadi? Berbuat baik kepada ibu bapak. 2, mensyukuri nikmat yang telah diberi. 3, mengadakan perbaikan kepada anak cucu. Perbaikan keturunan, Bu. Karena gini, kalau kita nggak bisa ngaji, anak cucu kita harus bisa ngaji. Itu kan lebih baik tuh.
Jadi mengadakan perbaikan kepada anak cucu. Kalau kita belum bisa, anak harus bisa gitu ya. Lebih baik lah. Anak kita harus lebih baik. Terus bertaubat kepada Tuhan dan berserah diri. Ada 5 ya amal soleh yang diridhoi. Berbuat baik kepada ibu bapa, mensyukuri nikmat yang diberi, memperbaiki keturunan, terus taubat dan berserah diri. Termasuk mengurus anak yatim juga itu amal soleh. Nah, masih banyak lagi cerita soleh ya. Nah, berikutnya ini ayatnya. Ini udah azan? Cianjur udah. Cianjur sudah, Bogor 2 menit lagi. Ya sudah, karena ya. Oke, ya sudah karena sudah masuk waktu maghrib. Iya, riuh dengan suara azan nih terdengar ya. Ya, jadi teman. Ya. Mau tanya boleh dikit. Ih, nggak ada pertanyaan udah maghrib. Oh ya udah ntar aja. Ya nanti pertanyaannya ditunda dulu. Jadi ini kisah Ayub baru sampai ayat berapa tadi yang Ayubnya? Surat 685 ya. 685 tadi, 685. Kan lagi cerita Ayub nih. Ini nanti ini maksudnya sampai 92 nih ayat sebetulnya. Dari 685 sampai 692, Bu. Bahwa Ayub adalah termasuk muhsinin. Baru diurai muhsininnya udah ya sedikit. Ayub juga termasuk solihin. Ini baru ayat 85. Ini nanti dibaca sampai 82 ceritanya. Nah, 86-nya belum dibaca. 92 kan? 92. Iya, sampai 92. Berarti 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Itu 7 ayat lagi masih banyak. Kayak nggak apa-apa. Jadi uraian atau penjelasan tentang Ayub baru sampai di sini ya. Nanti masih bersambung kisah Ayub di surat 6 masih ya. Ayat 86 berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi bergabung. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Kak.